Baik, selamat pagi Bu Erna, Bu Catur, dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Zaki Monturwa dengan NIM 1042300. Di sini saya akan berbicara terkait aplikasi patogens mikroba untuk Dream Big saya ke depan terkait penerapannya. Inovasi telah selesai berbasis CRISPR-Cas12a, Cheese Edge sebagai untuk WA3T Indonesia sebagai deteksi multipatogen berdasarkan jurnal Lin et al. Di Nature Communication 2025 dan Kokdula Galota di 2016. Nah, dimulai dari mimpi besar. Jadi, mimpi besarnya yakni Indonesia tanggap darurat infeksi. Hopefully 2045 Indonesia emas. Itu Indonesia memiliki sistem deteksi dini patogen terdesentralized dan bisa dioperasikan di tiap puskesmas atau posyandu gitu ya. Apalagi di wilayah 3T, tinggal, terdepan dan terluar. Nah, untuk roadmap-nya kurang lebih di 2006 sampai 2030 itu hopefully udah ada riset dasar dan juga terkait patennya itu udah fix. Lanjut di 2030 sampai 2035 hopefully juga udah ada prototipe dari Sysclif HLFE-nya itu, dan nanti dilanjutkan dengan uji klinis di 3T dan produksi lokal dan surveillance. Di sini produksi lokal juga disesuaikan lagi ya dengan manufacturers yang ada di Indonesia seperti itu. Terus juga untuk kontribusi terbesarnya dari Our Dream itu adalah uh, hopefully bisa mampu mendeteksi 9 patogen sekaligus dengan spesifitas 100% dan tiap patogen itu beda-beda, dan itu juga harusnya possible gitu ya sesuai dengan jurnal Lin et al 2025. Terus juga kit diagnostik ini bisa kering stabil di suhu ruang lebih dari 6 bulan tanpa cold chain karena itu juga nyambung sama teknologi yang ada di Indonesia seperti itu. Terus juga produksi lokal bahan baku murah karena juga nanti memberdayakan UMKM terkait produksi manufacturersnya seperti itu. Nah, untuk akar masalahnya, jadi mengapa sih puskesmas itu tiga t apalagi di 3T ya sulit untuk mendeteksi? Karena Indonesia itu banyak banget pulaunya dan banyak juga puskesmas yang terisolasi, tidak memiliki PCR real time dan sebagainya. Kenapa? Karena harganya mahal, terus juga transportasi dan sebagainya, listrik tidak stabil dan sebagainya. Nah, akibatnya wabah sering terlambat terdeteksi, misalnya kayak DBD, tuberkulosis, COVID-19 seperti yang sebelumnya, dan juga nanti mungkin ada beberapa outbreak baru gitu ya. Nah, itu juga untuk sebagai uh, mitigasi seperti itu. Nah, untuk kesenjangan teknologinya, rapid antibody itu tuh sensitivitasnya rendah sekali dan tidak bisa multiplex. Di sini sebenarnya biar efisien dan efektif seperti itu. Dan bisa langsung mendeteksi ini sebenarnya dia terinfeksi apa seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih caranya untuk ngebawa akurasi PCR ke daerah tanpa listrik dan uh, laboratoriumnya juga dan tanpa laboratorium seperti itu ya. Nah, jadi teknologi terkini itu sekarang ada di CRISPR-Cas12a atau 13 dengan LFA, sensitivitasnya itu atau molar. Nah, tapi ini di sini yang sesuai kemarin dipelajarin gitu ya. Di Transcliffe Edge sama Cheesecliff Edge itu kan bedanya sebenarnya kalau Transcliffe Edge itu pemotongannya acak. Nah, yang jadi bahaya adalah sulit multiplex dan juga spesifikasinya terbatas. Kenapa? Karena daerah sipamnya juga bagian sananya lebih tidak efektif seperti itu. Makanya di sini ada solusi Cheesecliff Edge LFA double key. Jadi mekanismenya itu verifikasi two step verification seperti itu ya. Jadi pertama dipotong dulu nih sama Cheesecliff Edge, nanti ada infection hybridization-nya, hopefully nanti bisa ngeverifikasi selanjutnya seperti itu. Kenapa? Karena spesifitas dari single base resolution-nya juga tinggi. Nah, di sini juga bisa multiplex dalam satu strip LFA-nya gitu. Nah, sensitivity-nya kenapa? Karena dia bisa deteksi 14 sampai 20 kopi DNA per reaksi, dan itu harus spesifik. Misal kayak apa pasangannya sama T dan selanjutnya itu harus sesuai gitu. Dan ini juga bisa portable dengan kontrol suhu otomatis. Nah, nanti juga ini contoh sumbernya yang Lin and al itu. Jadi di sini uh, dia udah di PCR dulu, udah di apa perbanyak dulu sebenarnya, tapi dia tuh digandain, nah terus nanti dipotong sama CRISPR Cas-nya, nanti habis itu diverifikasi sama uh, pembawa pembawa pesannya itu. Nah, terus nanti di flow directions nanti nyangkut sama si bit nya gitu ya di line-nya itu. Terus nanti bakal ada warna dan sebagainya seperti itu. Nah, bisakah CCLF ini dioptimasi dengan multi-epitope CRISPR-RNA tadi untuk sebagai guide gitu ya, untuk mendeteksi 5 patogen endemik Indonesia, misal kayak DNNV, SARS-CoV-2, M tuberculosis, influenza A, B, or whatnot, di Puskesmas 3T dengan sensitivitas 95% dan spesifitas 100% dan waktu hasil kurang dari 45 menit. Nah, ini untuk metodologinya.
Pertama ngedesain dulu nih CRISPR RNA atau guide RNA-nya multi epitope. Jadi pertama dikumpulin dulu, terus diidentifikasi daerah konservnya yang sukar untuk termutasi seperti itu. Mungkin housekeeping genes atau dan sebagainya. Terus diprediksi epitope linear dengan IDB, NetIMHC ini sebagai software gitu ya. Terus didesain CRISPR-RNA dan invasion probe-nya. Kurang lebih CRISPR-RNA-nya itu spesialnya dua nucleotides, GC content-nya 40-60%. Kenapa? Karena lebih stabil. Terus untuk menghindari dan juga harus menghindari struktur sekunder. Nah, itu nanti dilihat di RNA fold. Nah, untuk invasion probe-nya itu 15 nukleotide aja dan komplementer harus sticky end gitu ya karena tadi ada produk kecil Cliff Edge dan ini sebagai two-step verification-nya seperti itu. Nah, 5 target makanya nanti juga desainnya juga bakal ada 5 desain seperti itu untuk melihat faktornya dan ada 5 strip juga khususnya. Nah, terus dari diamplifikasi targetnya dengan multiplex RT-PCR ini untuk protokol Cisclef LFN-nya. Terus nanti dicampur di PCR dan sebagainya di inkubasi 37 derajat Celcius 10 menit terus ditambahin running buffer sebagai lateral flow-nya terus ditetesin ke sampel path strip dan nanti dibaca hasilnya dalam 5 sampai 10 menit seperti itu. Dan ini ada contohnya yang di Lin et al 2025. Kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Nah, untuk PCR-nya sebenarnya PCR-nya bisa banget pakai PCR yang ada di yang kita pakai sehari-hari di lab yang portable itu. Tapi nanti juga bakal ada alat yang spesifik dan kayak butuh listrik yang nggak terlalu tinggi seperti itu. Nah, untuk sensitivitasnya hopefully serial dilutionnya itu di 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9 kopi per mikroliter. Terus spesifitasnya uji silang dengan 10 patogen. Stabilitasnya itu formulasi dengan 10% telosa dan sebagainya. Pokoknya ini untuk nge-levelize gitu ya biar gak usah pakai cold chain reaction untuk storage-nya seperti itu. Terus nanti uji klinis uh, hopefully bisa ambil di sampel 500 pasien. Nah, ini untuk desain perangkatnya jadi nanti tinggal dimasukin aja gitu ya si sampelnya dari saliva dan sebagainya. Jadi sini pakai baterainya bisa diisi ulang atau pakai solar panel. Terus juga ini ada blok pemanas dua zona tadi untuk nge-PCR-nya sebenarnya. Nah, di sini jadi pertama-tama di sini ada PCR chamber, terus blank chamber, case 12A chamber, AUNP probe chamber nanti untuk ngegabung-gabungin sebagainya. Pokoknya nanti flow-nya itu adalah bakal jalan terus nih di bagian kotak ini selama menit yang tadi udah dijelasin. Nanti baru setelah itu nyambung ke selanjutnya ke strip chambernya untuk nge-lateral flow assay-nya seperti itu. Jadi hopefully alat ini juga bisa portable kan, jadi bisa dibawa kemana-mana dan juga nggak perlu listrik yang gimana-gimana seperti itu. Nah, ini untuk roadmap-nya kurang lebih mirip kayak tadi sebelumnya ada 5 phase untuk mengoptimasi multi epitope dulu terkait kan disesuaikan lagi ya sama di Indonesia seperti apa karena mungkin juga ada beberapa mutasi dan sebagainya terus juga praklinis dan prototyping di hewan dan sebagainya untuk dicek gitu ya terus uji klinis 3T terus nanti diproduksi lokal sesuai BPM dan WKM sebelum itu didasarin dulu di WHO EUL terus nanti bisa dilihat tuh surveillance nasionalnya berdasarkan puskesmas yang ada. Nah, setiap fase itu harusnya nggak membangun ekosistem diagnostik mandiri gitu di Indonesia. Di 2045, hopefully, puskesmas di tiga itu memiliki minimal 2 unit CCLFA dan tenaga terlatih. Sebenarnya untuk terlatihnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Sebenarnya hanya sampling aja dan nanti dimasukkan ke alatnya dan nanti tinggal ngebaca dari alatnya seperti itu. Nah, untuk komunikasi dan dampaknya, biar temuan ini dan nanti produknya juga bisa terfasilitasi dengan baik, makanya perlu publikasi ilmiah juga, misal di Nature Communications atau juga registrasi di Clinical Trials and Gov. Terus adopsi kebijakan itu perlu banget karena balik lagi kita perlu kolaborasi juga sama regulasi dan setempat kita. Misal kolaborasi sama Kemenkes RI dan BPOM, terus juga ada demonstrasi dari puskesmas, pencontohan dan sebagainya. Terus untuk masyarakat bisa banget untuk kita ngebuat video animasi 3 menit untuk di daerah-daerah dan juga bisa menggunakan bahasa daerah untuk lebih mereka jelas dan sebagainya untuk menghindari hoax-hoax juga dan juga sudah science juga seperti itu. Terus juga untuk pitch deck juga itu bisa banget untuk nanti kita ngomong pitching ke investors atau ke regulator dan sebagainya seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulannya. Kenapa sih CLV ini untuk masa depan deteksi? Pertama, spesifikasinya unggul sekali di double
key chief cliff edge yang tadi yaitu step verification. Jadi dari chief cliff edge terus di invasi hybridizations itu lebih baik daripada trans cliff edge yang ada sekarang. Terus juga multiplex bisa ngedeteksi beberapa patogen sekaligus, nanti disesuaikan lagi aja sebenarnya sama uh, CRISPR RNA-nya seperti itu. Terus juga tahan suhu ruang, kenapa? Karena di lyophilize jadi tidak perlu freezer, dan juga pakai alat yang portable juga gitu ya. Jadi tidak terlalu gimana-gimana dan produksinya juga murah dan perangkatnya juga sederhana. Intinya dengan sisi LV ini, hopefully Indonesia tidak perlu menunggu berminggu-minggu. Deteksi hari ini, tanggapi besok dan selamatkan nyawa. Berikut data pustakanya, terima kasih.